Terima kasih sekali lagi semuanya buat teman-teman media yang udah menyempatkan untuk hadir di virtual press conference ini. Sekali lagi ini hari yang berbahagia buat aku dan Anda, dan aku juga mohon maaf kalau Anda hari ini gue nggak bisa untuk bareng di virtual press conference ini karena kondisi Anda yang baru aja melahirkan harus banyak-banyak istirahat, dan anak kami juga masih harus menyusui, harus lebih sering menyusui, hampir 3 jam, 2 jam apa 3 jam sekali, 3 jam sekali, nggak bisa, jadi nggak bisa ditinggal gitu. Mungkin nextnya baru next time deh, next time. Tapi yang jelas hari ini tadi pagi pukul 8:19 sudah lahir. Hari ini tanggal 25 Desember tahun 2020 jam 8:19 sudah lahir putri kami yang pertama, anak kami yang pertama. Mungkin nanti spellnya dibantu sama Mami, mungkin dikirimkan, tapi namanya Chloe Emanuele Vanuatimena, itu namanya. Dan tadi pagi lahir secara sesar di rumah sakit Bunda, Menteng, di rumah sakit Bunda Menteng, dan ditangani langsung sama dokter Mary. Nama bayinya Chloe Emanuele Vanuatimena, itu artinya gini, Chloe itu artinya yang bersinar, Emanuele itu artinya diambil dari kata Immanuel, di mana itu artinya Tuhan beserta kita. Jadi artinya Chloe Emanuele itu yang bersinar karena Tuhan beserta dia. Gitu. Yang bersinar karena Tuhan beserta dia. Itu artinya. Vanuatimena itu, Watimena kan nama marga aku. Ya kan, kalau Van itu dalam bahasa Belanda itu artinya dari. Jadi dari Watimena. Oke, alasannya melahirkan sesar. Karena gini, aku juga harus jelasin mungkin biar cepat lebih jelas lagi ya, kenapa tanggal 25, kenapa juga harus lahir secara sesar. Jadi gini, tanggal 25 itu adalah hari perkiraan lahir, di mana tanggal ini itu sudah kami ketahui hari perkiraan lahirnya sejak usia kandungan Anda itu di 4 atau 5 bulan. 4 atau 5 bulan memang hari perkiraan lahirnya itu bulan Desember. Dan ketika masuk bulan kelima, jadi bulan kelima, tanggal yang keluar itu tanggal 25 Desember. Jadi ini bukan dipilih-pilih, memang aslinya dari hari perkiraan lahirnya itu tanggal 25 Desember. Dan puji Tuhan semuanya berjalan lancar, hari ini berjalan lancar, jadi bisa lahir di tanggal 25. Nah, kenapa sampai melahirkan secara sesar? Karena gini, jadi ternyata setelah 5 bulan sampai ke 6 bulan ketika kami USG, itu bayi yang harusnya dia mulai bisa bergerak arah ke bawah, jadi kepalanya di bawah gitu ya, kepalanya di bawah itu anak kami enggak, jadi anak kami tetap di atas. Kalau bahasa ininya apa, sungsang ya, bahasanya sungsang. Dan itu tetap nggak berubah sampai usia kandungan di 9 bulan. Jadi memang dari dokter sendiri yang memutuskan, udah kalau gitu ini disesar aja gitu. Dalam proses persalinannya nggak ada kendala sama sekali. Jadi ini kan memang mungkin pertama kalinya buat saya. Jadi tadi saya masuk dalam ruang persalinan juga, ruang operasi sesarnya. Saya nemenin Anda dan jujur ini cukup kaget juga gitu. Karena bener-bener prosesnya tuh singkat banget. Prosesnya singkat, tiba-tiba aku lagi ngobrol sama Anda, nenangin Anda gitu, tiba-tiba bayinya udah diangkat keluar. Itu juga sempet kaget gitu kan, udah gitu. Jadi nggak ada sama sekali kendala yang berarti, sama sekali nggak ada, bahkan sama sekali nggak ada kendala, semuanya berjalan lancar, puji Tuhan. Jadi yang pertama waktu masuk ke dalam ruangan operasi itu suasananya justru nggak kayak yang aku pikirkan, suasananya begitu cheerful gitu, dokternya juga gimana ya, suasananya very cheerful, gimana maksudnya? Gembira, sangat gembira gitu. Sangat gembira, semuanya seneng, dokternya bahkan ngajakin bercanda gitu, aku juga sama Anda bercanda.
Jadi ini jadi kayak nggak seperti apa yang ada di pikiranku gitu. Ruangan operasi itu harus yang benar-benar mencekam suasananya, tegang kanan kiri. Ini sama sekali enggak. Ini yang bikin aku agak bingung gitu. Dan ada satu cerita lucu sih. Sebenarnya di sana kan harusnya posisi aku ketika duduk di sampingnya Anda itu untuk menenangkan Anda gitu kan. Harusnya aku yang nenangin Anda, aku cerita-cerita sama Anda, kita ngomongin apa aja, pokoknya bikin dia lebih tenang selama operasi itu. Karena kalau yang mungkin ada yang belum tahu, proses operasi sesar itu jadi nggak dibius total gitu. Jadi ibunya masih tetap bangun, tetap sadar, cuma di biusnya atau di anestesi itu sebagian dari sini ke bawah gitu. Itu di anestesi. Nah, aku ada di situ untuk nenangin Anda. Aku bilang, udah sayang, nggak usah nangis, santai aja. Tapi ternyata begitu anaknya keluar, anaknya pertama kali diangkat sama dokter, justru yang nangis duluan malah aku, bukan Anda. Gitu kan? Jadi Anda juga ikut nangis sih, cuma dia nangis sambil ketawa gitu. Ngeliatin aku gitu yang nangis-nangis. Nah ini buat aku sih ada lucu gitu. Tapi ya gimana, emang udah gak bisa ditahan sih air mata sih. Sebenarnya kalau dibilang ada kepanikan, sama sekali nggak panik ya, sama sekali nggak panik, karena kebetulan juga sejak kami mulai program ini kan juga dimulai pada saat itu udah ada dalam masa pandemi gitu. Tapi dari tim dari Morula IVF ini juga mereka sangat profesional, yang kedua mereka menenangkan. Kenapa menenangkan? Karena protokol-protokol kesehatannya itu dijalankan dan itu benar-benar diperhatikan gitu setiap protokolnya. Itu yang bikin kami ngerasa sangat tenang. Bahkan ketika mau melahirkan aja protokol untuk proses kelahirannya itu tetap mengedepankan protokol keamanan terutama dari pandemi COVID-19. Eh, Gimana ya kalau bilang deg-degan, bukan karena khawatir ya, deg-degannya itu lebih karena very excited gitu. Ya. Karena ini anak pertamaku dan aku belum pernah seperti ini dan aku memang nggak sabar untuk ketemu sama buah hatiku ini. Jadi benar-benar deg-degannya deg-degan yang seru sih kayak gitu. eh ya, doa kita sih sebelum masuk ke ruangan bersalin, yang pertama kita minta kasih karunia dari Tuhan, kita minta kebaikan dari Tuhan aja, karena tanpa kasih karunia dan kebaikan Tuhan, kami percaya kami nggak ada di sini seperti kami ada sekarang ini, dan kami yakin itu semua hanya karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Itu aja sih yang pertama kali kami lantunkan gitu. Kalau semua sisanya seperti kita minta Tuhan berkati Anda, Tuhan berkati juga anak dalam kandungan, Tuhan berkati juga dokter dan perawat semua yang bekerja, terutama di Rumah Sakit Bunda, tempat Anda menjalankan operasi sesar, itu kami berdoa semua gitu. Pasti ini kado terindah, kado Natal yang paling indah yang pernah aku dan Anda dapatkan dalam kehidupan kami berdua. Itu udah pasti. Akan sangat menyenangkan kalau suasana ramai dalam rumah. Uh, kita pengen, tetap pengen. Kita tetap pengen punya anak, nggak ada batasan gitu. Mau anak berapa, harus cewek atau harus cowok, enggak. Yang jelas sedikasihnya Tuhan. Tuhan kamu mau berkati kami dengan berapa banyak anak, itu kami tetap puji Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap puji Tuhan. Kondisi Anda itu sekarang dia baik-baik aja, puji Tuhan, semuanya sehat, nggak ada yang salah, maksudnya nggak ada komplikasi atau tiba-tiba drop apa, nggak ada sama sekali. Anda benar-benar sehat, aku juga bersyukur Anda kuat. Sekarang sih lagi menyusui anaknya, jadi Anda udah baik-baik, dia udah di dalam kamar rawat, lagi menyusui anaknya, dan mudah-mudahan lebih cepat lagi pulih. Karena kan ada, namanya sesar kan ada lukanya ya. Semoga lukanya cepat pulih gitu. Putus asa, nggak pernah. Karena aku dan Anda tuh tahu kehidupan kita itu kasih karunia dari Tuhan. Dan kita percaya banget kalau buat kami percaya janji-janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Jadi salah satu janji Tuhan yang mungkin ada dalam Alkitab itu,
Tuhan berjanji kita boleh beranak cucu, memenuhi isi bumi gitu. Jadi kita pegang itu, tinggal waktunya itu terserah Tuhan. Jadi aku sama Anda sebelum ini belum punya anak 7 tahun, itu benar-benar bahagia kita jalani dengan luar biasa. Kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Gitu ya. Oke, jadi gini, kalau buat aku pribadi, karena kan momen Natal ini juga mungkin ini hubungan intim gitu dengan aku dengan Tuhan gitu kan. Kalau buat aku dengan kelahiran anak kami ini jadi apa ya? Kalau yang kami percaya kan Natal itu adalah momen di mana Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan manusia, jadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan gitu. Untuk menyelamatkan dan kami percaya ini justru jadi penguat untuk aku dan Anda, di mana janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kami berdua, aku dan Anda, gitu. Dan buat kami justru di Natal ini kami jadi makin percaya kalau semua yang Tuhan berikan itu selalu tepat pada waktunya. Itu yang pertama. Janji-janji Tuhan itu indah pada waktunya. Dan kalau yang kami percaya dengan kelahiran anak kami juga seperti apa yang ditulis mungkin di Alkitab, gitu kan. Sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah menenun anak anak-anak kami dan kami percaya kalau memang ini adalah pekerjaan tangan Tuhan pasti sempurna. Rencananya mau pakai babysitter atau urus sendiri? Yang pasti sih urus sendiri, gitu. Kenapa? Karena yang pertama, oma-omanya ini mamaku, mama mertuaku, wah mama-omanya ini rajin-rajin banget gitu. Dan mereka udah dari awal mau menjalani operasi aja mereka menemani sampai akhir dan aku sudah lihat sendiri oma-omanya ini luar biasa sih dan mereka yang akan bantuin kita. Jadi kita nggak pakai babysitter. Itu udah. Oke. Cara proteksi anak di masa pandemi ini ya sebenarnya benar juga kata Mbak Umi. Ini karena aku baru beberapa jam jadi ayah. Jadi nggak bisa langsung share pengalamannya. Tapi kalau untuk apa yang udah aku dengar-dengar, jadi ada beberapa yang mungkin sudah disampaikan oleh dokter. Pertama dokter Mary dan juga ada dokter anaknya. Eh, Banyak sih buat aku cara proteksi yang pertama kan benar-benar jaga kebersihan atau sterilnya peralatan bayi itu ataupun nanti apa yang bakal dipakai bayinya itu benar-benar harus dijaga. Untuk sekarang sih masih sampai situ. Sisanya ya mungkin orang tuanya harus tetap menjalani protokol kesehatan gitu, dimanapun dan kalau bisa kapanpun gitu. Jadi nggak boleh sama sekali nggak boleh ngerasa udah karena udah di rumah ini aman lah kalau kita mungkin sedikit nggak bersih nggak seperti itu. Jadi tetap terus tetap terus jaga kebersihan dan tetap ikutin protokol kesehatan. Itu aja. Hai semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, likes, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya.